gerak janinnya sudah jarang banget di trimester ketiga mendekati persalinan. Daripada ibu cemas, ayo belajar, karena belajar, mengetahui dan memperbanyak knowledge itu akan membuat kekhawatiran kita berkurang. Nah, simak di sini aku juga membaca bahwa ada saran rekomendasi dari American Gynecolog Association, ya, sama juga dengan yang ada di tulisan ini, bahwa di usia kehamilan 9 bulan itu ada anjuran, ya, untuk berapa sih minimal gerak janin dalam yang aman gitu. Di sini adalah dalam waktu 2 jam ibu paling tidak harus mendeteksi 10 gerakan. Ya, jadi dikatakan sehat sejahtera dalam 2 jam itu ibu bisa mencatat atau mendeteksi 10 gerakan bayi. Nah, masalahnya kadang-kadang yang suka disalahartikan, gerakan yang ibu hitung itu cuma gerakan tendangan yang kenceng doang. Padahal yang namanya gerakan janin itu nggak hanya gerakan yang kenceng aja, Mom. Jadi misalnya satu yang paling kenceng biasanya dari tendangan nih. Ada juga kalau dia gerak kayak gini, wih gitu kepalanya. Jadi perut ibu kayak cuman dielus gitu. Jadi kadang gerakannya ada gerakan halus, ada gerakan yang cuma secuel doang. Jadi gerakan janinnya itu bukan selalu gerakan yang kencang dan ditendang. Nah, coba ibu belajar mengamati dan mengobservasi gerakan bayi. Ini akan susah kalau ibunya tidak fokus sama di kehamilan. Misal sedang bekerja, sedang melakukan pekerjaan rumah tangga, otomatis ibu mau mengobservasi gimana orang kepecah-pecah. Jadi kalau misalnya ibu ada waktu luang atau senggang dan bayinya sedang aktif, coba dipantau dalam 2 jam. Jadi jangan hanya berfokus sama gerakan besar saja, tapi gerakan kecil kayak dicowel, dielus, tiba-tiba gelendut gitu, tiba-tiba kayak ada kleser gitu. Itu juga gerakan gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak bergerak, ibu juga jangan frustasi ya. Karena siapa tahu si janin sedang bobo. Emangnya janin gak bobo ya? Janin ikut bobo juga di dalam, Mom. Jadi dia pasif gitu. Nah, gimana cara merangsangnya? Coba kalau lagi itu dirangsang, Mom. Misalnya di cuit gitu. Atau misal ibu minum minuman yang memiliki rasa manis gitu. Buah-buahan ya. Kemudian rasa manis yang natural ya. Jangan yang pakai pemanis buatan. Itu juga bisa dicoba gitu ya, Mom ya. Dan normalnya ya memang karena sudah 9 bulan itu kan ruang rahim sudah sempit, Mom. Bayinya sudah besar, kemudian rahimnya juga semakin terisi sama pembesaran bayi. Biasanya memang geraknya minimal, tapi ibu bisa hitung karena dia janinnya besar, harusnya si janin gerak dikit aja ibu bisa kerasa. Yang bikin ibu gak kerasa apa? Kalau ibu sedang teralihkan sama pekerjaan yang lain, tidak fokus sama bayinya. Ini yang susah. Jadi belajar untuk terkoneksi sama janinnya, terkoneksi baik secara batin maupun secara fisik tuh gerakannya tuh gimana ya gitu. Jadi jangan hanya melihat tanda-tanda besar, tapi tanda-tanda yang kecil juga dilihat dan diamati ya. Karena kamu yang hamil, kamu harus aware terhadap seluruh sinyal yang terjadi ketika kamu hamil dan yang diberikan oleh janin. Padahal janin gerak, ibu bilang enggak gerak, nanti enggak gerak beneran. Sebenarnya dia bergerak, kadang dia menyapa ibunya, tapi ibunya yang kadang enggak tanda. Itu yang sering terjadi gitu ya.